Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, pelaku usaha kecil menengah atau UMKM pembuatan pindang ikan laut di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan merugi akibat sepinya permintaan pasar. Produksi pindang ikan merosot drastis dari hitungan 2 ton per hari kini hanya 1 ton. Inilah aktivitas pekerja di sebuah industri usaha kecil menengah yang memproduksi pindang ikan laut di pesisir Pantura, tepatnya di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Para pekerja melakukan aktivitas menyortir jenis ikan tongkol sesuai ukuran. Namun aktivitas pelaku UMKM pindang ikan laut saat ini lesu. Pasalnya, sepekan terakhir permintaan pasar sepi. Biasanya dalam sehari pelaku UMKM memproduksi ikan pindang mencapai 2 ton. Namun akibat sepinya permintaan pasar, produksinya hanya mencapai 1 ton. Menurut sejumlah pelaku UMKM ikan pindang, turunnya permintaan dipengaruhi kondisi pasar yang sepi. Sepinya permintaan pasar ini terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur yang menjadi target pasar ikan pindang, di antaranya Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Meski sepi, pelaku UMKM ini tetap memproduksi demi membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Pelaku UMKM ikan pindang berharap ada campur tangan pemerintah. Salah satunya adalah membuka peluang pasar ekspor ke beberapa negara tetangga, maupun negara dengan tingkat konsumsi ikan yang tinggi, seperti Jepang. Dengan begitu, produksi ikan pindang mempunyai peluang pasar yang luas serta menyelamatkan pelaku UMKM. Ya tergantung pasar lah, pasar ya. Kalau pasarnya lagi rame bisa 2 ton lebih, kalau sepi 1,5 ton sampai 1 ton lah. Kalau sekarang kondisi pasar sendiri bagaimana? Kondisi pasar sekarang agak sepi Ya, jadi agak sepi ini pasar. Faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Kemungkinan perekonomian ini kelihatannya Kalau sepi begini berapa perharinya? Ya kira-kira 1 ton 6 kintal, 1,8 gitu loh. Direpnas, khususnya Direpnas Lamongan akan membantu dari pihak pengusaha UMKM pindang ini untuk bisa ekspor ke luar negeri, seperti permintaan dari Jepang, dari Cina, dan dari Taiwan. Potensi produksi ikan pindang laut di Pantura Lamongan ini bisa berlangsung terus-menerus tak kenal musim, sehingga bisa membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Apalagi kondisi ini ditunjang pasokan bahan baku ikan laut yang tersedia setiap saat. Karena pasokan ikan laut dari beberapa perairan di Indonesia mampu ditampung di industri UMKM ikan pindang di kawasan ini. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, sebuah warung makan di Kota Blitar menyediakan menu andalan nasi sambal empal yang menggugah selera penikmatnya. Warung sudah bertahan selama 3 generasi ini menghabiskan ratusan porsi dalam sehari. Cita rasa pedas sambal ulak dipadu empal yang empuk dan paru disajikan di atas cobek bersama sayur kenikir, dijamin pelanggannya ketagihan. Warung Bu Endang yang berada di Pasar Legi, Kota Blitar ini menyajikan menu sambal empal dan paru goreng yang banyak diburu pelanggan. Warung legendaris yang bertahan selama 3 generasi ini tetap menyediakan menu andalannya dengan racikan bumbu secara turun-temurun. Seporsi nasi empal berisi daging empal sapi di atas cobek sambal terasi yang diberi sayuran kenikir serta mentimun segar. Level pedasnya bisa disesuaikan dengan selera pelanggan. Menurut pelanggan Aprilia, menu di warung ini memiliki cita rasa berbeda. Selain itu, daging empalnya empuk dan bumbunya meresap. Ia pun hampir setiap hari memesan menu makan siang di warung ini. Sementara itu, Endang, pemilik warung yang merupakan penerus generasi ketiga, mengatakan selain Kota Blitar, pelanggannya juga dari luar kota. Dalam sehari, Endang bisa menjual hingga ratusan porsi. Rumah ada sambal, kemudian empal dan juga bening, dimana sayur bening itu sehat, terus rasanya itu nagih, kayak tiap hari kesini lagi, tiap hari kesini lagi gitu. Dalam sehari itu bisa berapa porsi?
ini 150 200. Oke, kalau semua Kalau semua 500 sama. lebih ya. Itu buka dari jam berapa sampai Jam 7 sampai jam setengah 3 sore. Oke. Kemudian harga Bu dari berapa ke berapa? Harga kalau nasi empal plus itu 40. Kalau paru 20. Kalau ayam juga 20. Kalau cuma tempe sama tetek jagung 10. Harga menu masakan bervariasi mulai Rp15.000 hingga Rp40.000 per porsi tergantung menu yang dipilih. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, jika Anda penggemar olahan daging kambing, bisa mencoba kuliner unik kebuli kambing saus teriyaki yang ada di Sidoarjo. Perpaduan masakan khas Timur Tengah dan Jepang itu tidak hanya diminati warga Sidoarjo, namun juga luar kota, hingga mampu menghabiskan 500 porsi dalam sehari. Menyantap kuliner hangat di musim hujan tentu menjadi kenikmatan tersendiri. Di Sidoarjo ada industri rumahan jasa boga yang menawarkan menu unik nasi kebuli kambing teriyaki. Memasak nasi kebuli kambing teriyaki diawali membuat nasi kebuli dengan basmati. Beras yang biasa digunakan di Timur Tengah itu dikukus bercampur aneka rempah seperti kayu manis, cengkeh, kapulaga, dan santan. Sementara untuk kambing teriyaki digunakan daging kambing muda yang dipotong kecil lalu ditumis dengan aneka rempah dan bumbu serta tambahan saus teriyaki khas Jepang. Pemilik sekaligus pembuat nasi kebuli kambing teriyaki, Purwa Endra, mengatakan saat musim hujan dirinya dibantu beberapa karyawan bisa memproduksi hingga 500 porsi sehari. Padahal di hari-hari biasa hanya sekitar 200 hingga 250 porsi. Pelanggannya tak hanya dari Sidoarjo namun juga luar kota seperti Gresik, Surabaya, Lamongan, dan Mojokerto. Mereka menyukai perpaduan masakan khas Timur Tengah dan Jepang ini karena rasanya yang unik. Pertamanya itu kenapa kita menggabungkan antara Nusantara, Timur Tengah, dan teriyaki atau Asia. Itu kenapa? Karena masyarakat sekarang itu sudah mulai kekinian. Pasar-pasar kami adalah dari Gen Z, terusnya milenial sampai baby boomers, itu semuanya insya Allah suka. Nasi kebulinya enak banget ini, berempah. Rasanya unik gitu. Perpaduan antara nasi kebuli sama kambing teriyaki. Nah, ini pertama kali saya coba kambing teriyaki sama nasi kebuli. Nyambung-nyambung aja gitu kan. Biasanya nasi beef teriyaki sama nasi putih kan kalau ala Jepang. Untuk dapat menikmati nasi kebuli kambing teriyaki, pemilik biasanya melayani pesanan untuk keluarga maupun hajatan dengan harga mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp5 juta per 70 porsi, tergantung banyaknya daging kambing. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Polisi grebek rumah penampungan anjing di Banyuwangi, 1 ekor anjing mati akibat dehidrasi. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.